Keren. Sekarang kalau masuk ke RC harus scan dulu di Peduli Lindungi. Tapi di luar itu, terima kasih sudah menonton RC Video dan kembali lagi bersama gua Renar Alexander di RC Video. Kali ini kita akan ngebahas satu buah helm yang hot topic banget di tahun lalu dan harusnya akan keluar di tahun ini. Cuman sayangnya ada keterlambatan, ada sedikit delay, jadi mungkin akan masuk sekitar di bulan April. Lu bisa nebak helmnya apa? Pasti dong, karena kan sudah keluar di judul thumbnailnya. Ini dia helm yang sempat viral di tahun lalu, HJC. HJC tipe apa? Langsung aja kita cek. Yang pasti helm ini dipakai sama Abang Paul Espargaro. Let's go. Nah, ini dia, depan gua ini sudah ada satu buah helm yang tadi kita sempat bahas bahwa ini adalah helm viral. Wah, berembun banget nih. Kalau pakai masker, kita buka dulu kali ya. Jadi sekarang lagi meningkat nih pandemi, terutama Omicron juga, yang namanya Omicron. Jadi buat kalian yang nonton ini, stay safe. Jadi jangan sampai lalai, tetap jaga prokes, tetap minum vitamin, tetap makan makanan yang sehat, dan social distancing itu perlu banget. Jangan lepas masker ketika makan. Oke, tapi tentang itu semoga semua tetap sehat selalu dimanapun berada, dan yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Kita kembali lagi ke topik utamanya, yaitu kita bahas tentang HJC. Nah, ini dia, seperti kalian lihat nih. Ini adalah helm yang dipakai oleh pembalap MotoGP, namanya Paul Espargaro salah satunya. Ada juga dipakai sama Albert Arenas, ada juga dipakai sama banyak sih pembalap-pembalap yang pakai. Tony Elias juga singkat gue pakai, tapi apa dia udah pindah ke Sui lagi? Tapi banyak deh. Intinya HJC untuk balap di tahun ini, di start dari tahun lalu itu sudah berganti menjadi RPHA 1N. Kalau di luaran sih namanya RPHA 1. Tapi ketika masuk Indonesia itu berubah menjadi RPHA 1N karena dia ngikutin sertifikasinya atau ngikutin sama kayak di Amerika. Amerika juga namanya RPHA 1N. Maka itu kita menyebutnya sekarang adalah RPHA 1N, atau orang luar mungkin sebutnya RPHA 1N. Repot ya, mending bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas satu buah yang warnanya polos aja. Kita akan buka semuanya, kita akan unboxing. Kalau sempat kita review kecil-kecilan sampai dalam-dalamannya ya. Kali ini size-nya L. Yes, kali ini size-nya adalah L. Dan helm ini seharusnya masuk di bulan Januari kemarin di 2022, tapi sayangnya ada keterlambatan sehingga harus masuk di bulan kurang lebih April lah. Jadi lu yang belum tahu tentang helm ini, lu mau berminat untuk PO, lu bisa segera langsung taruh PO aja di RC karena datangnya juga nggak banyak stoknya. Dan ada juga salah satu motif yang limited edition, yaitu yang Red Bull ya, yang dia ada Red Bullnya. Itu kalau nggak salah helm pertama yang Red Bull kerjasama. Jadi sebelumnya lu nggak akan pernah lihat Red Bull mengeluarkan helm, tapi kali ini ada. Itu yang pertama kalinya. Nah, kali ini size-nya L. Seperti tadi gue bilang, RPHA 1N, warnanya putih atau white gloss. Dan yang pasti helm ini sudah bersertifikasi mendapatkan standar homologasi dari FIM. Jadi buat kalian yang bingung FIM itu apa? FIM itu seperti lembaga yang mengurus permotoran sedunia. Nah, gue nggak tahu tentang race doang atau tentang semua atau spesifik race atau untuk semua motor, tapi ya setahu gue sih dia mengurus untuk seluruh dunia seperti itu. Jadi si homologasi ini sudah sangat-sangat safety, sudah paling tinggi sistemnya, sistem sertifikasinya lebih daripada ECE, DOT, SNI dan segala macam. Jadi dia dikumpul menjadi satu sehingga lolos untuk sertifikasi homologasi FIM. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita unboxing. Gue juga penasaran. Oh, dusnya ini lumayan gede loh. Jadi biasa dus helm yang kurang lebih segini lah. Ini dus helmnya ada tinggi. Ya, kalau lo mau komparasi, gue nggak punya komparasinya. Lo bisa komparasi sama nanti di rumah mungkin. Kan nggak ada helmnya juga di rumah. Apa deh. Pokoknya intinya dia lebih tinggi. Dan ternyata dalamannya seperti ini. Cukup keren ya, eksklusif banget. Lalu ada ini, tada, ini kayak tempatnya piringan hitam. Jadi dalamnya ada, ada anti fog merek Pinlock.
Ini ada, oh ada petunjuk untuk pemasangan rear spoiler. Lalu ada juga tear off. Udah habis. Kayaknya tear off-nya sekitar 5 lembar sih harusnya ya. Gue belum buka karena ini baru. Anti fognya 120. Ya, ini 120 tipenya. Untuk HJC HJ35. Jadi visornya dia itu sudah berbeda dari HJC tipe yang lain. Dia khusus nih visornya HJ35 tipenya. Lalu yang ini, ya ini Aero Spoiler Installation. Oke, namanya Aero. Oh, ini dia. Wah, ini nih yang ditunggu nih. Ini yang bikin semua helm saat ini jadi helm keren, helm ala-ala atau apa bahasanya ya? Paket helm ganteng. Ini dia. Spoiler inilah yang banyak dijual atau banyak yang dimodifikasi dari helm-helm yang terbit atau keluar di pasaran saat ini. Ini keren banget. Lu bisa lihat gambarnya di sini atau di sini atau di mana, gua nggak tahu. Tapi bisa tolong dicariin ya, tolong dieditin ya. Ada gambarnya, ting gitu loh. Ini Paul Espargaro pun juga pakai di belakang helmnya. Nanti kita akan coba tempel-tempelin. Tapi yang pasti dia bentuknya kayak konde gini. Dan ini sangat keren. Dia menambah tingkat aerodinamisnya dari sebuah helm. Cuman setahu gua aerodinamis ini nggak akan kerasa kalau kecepatan lu nggak berapa ratus kilometer per jam gitu. Jadi kalau pembalap kan mungkin kecepatannya ketika dia nikung atau ketika dia lagi straight itu bisa sampai 200-300 km per jam. Itu sepertinya baru kerasa. Tapi kalau cuman 80 cepet sepertinya belum kerasa ya. Hanya untuk menambah estetikanya aja. Ini, oh dia juga sudah include sama stiker HJC-nya. Dan dia di sistemnya ditempel make 3M. Nggak akan copot, sama seperti helm merek Arai. Dia juga pakai 3M. Ini ada kayaknya penahan aja sih supaya dia nggak bentur-benturan ya. Kita coba lihat dalamnya, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita. Oh ada, ternyata dalamannya ada manual book sama stiker-stikernya. Oh stiker HJC seperti yang ada di spoiler tadi, di Aero Spoiler. Lalu juga ada chin curtain. Gue belum tahu ini ekstra spare atau memang yang buat di sini. Kita masukin lagi aja supaya nggak hilang. Ini dipinjemin langsung dari HJC Indonesianya. Thank you HJC Indonesia sudah mau meminjamkan untuk unboxing. Kita lihat satu lagi. Jangan lupa di follow ya, HJC_Indonesia. Oh yang ini kosong, nggak ada. Senang rasanya kembali syuting unboxing lagi setelah sekian juta tahun nggak pernah syuting. Canggung sih, nggak berat sih, tapi gue nggak bisa bilang ini ringan juga. Nah tinggal tersisa aero spoilernya yang gue tinggal taruhin aja deh, sama helmnya sendiri. Ini first impressionnya dari sarungnya enak banget, halus. Ini sarungnya kayak sarung yang cukup premium ya bahasanya. Selalu sedia hand sanitizer, jangan lupa. Jadi setiap kali megang apapun semprot-semprot dulu. Langsung aja. Lalu gue juga sudah menyediakan satu buah helmet race donat untuk teman kita. Tanpa basa-basi busuk, langsung saja kita bongkar HJC RPH 1N yang pertama di Indonesia. Anjing keren banget. Pip. Ini pol banget sih. Wah, ini entah kenapa begitu pertama kali lihat dia bentuknya racing look banget. Dan buat gua komposisi bentuknya kayak pas aja semuanya. Tapi untuk masalah shellnya atau batoknya besar atau enggak, gua belum bisa ngomong. Sepertinya lumayan besar sih. Dan gue juga belum tahu nih shell sizesnya berapa. Nanti kita cek lagi. Lo boleh cek juga di internet. Dia juga sudah dapat satu seperti HJC yang lain, yang RPA tipenya. Dia itu sudah flat visor. Dan
Dan dia ketika lu buka tuh nggak full buka langsung gitu, tapi dia ada kerasa sedikit gerigi-geriginya. Ini kalau lu mau lihat nih, kalau lu mau ngerasain kayak ada nggak sih, kedengeran nggak sih krek? Nah ada krek gitu, tapi tipis banget. Lalu yang pasti dia juga sudah ada tempatnya untuk anti fog di dalamnya ya. Tadi udah dapet pin lock ya, masa nggak dapet sih. Ini juga sudah double D-ring, sudah pasti. Kita langsung lihat dulu aja lah ya. Ini bagian dalamnya nih, mewah banget, premium banget, sabi betul. Ih susah loh. Ini juga kelihatan nih premium leathernya, rasanya enak banget. Ini enak banget sih, rasanya premium sekali sih. Dulu juga sudah dapat default chain curtain nih ya. Ini gua nggak tahu bisa dicopot atau enggak, tapi kayak yang tadi itu tambahan supaya bisa ditempel di sini jadi lebih panjang sedikit. Yang ini kayak nggak bisa dicopot deh, gue belum lihat juga, belum pasti juga. Kemudian kita bahas dari depannya dulu aja ya, supaya nggak ngalor ngidul. Oh ini dulu biar ganteng. Ini adalah paket gantengnya dari HJC RPHA 1N. Oh begini. Oh oke. Jadi dia ada lubangnya di sini. Ya, kayaknya bisa dimasukin sih, diselip ke dalam si exhaustnya atau outletnya. Terus tinggal di double tap-nya dibuka, double tap-nya juga dibuka. Jadi dia akan nempel di sebelah sini. Kurang lebih bentuknya jelasnya kayak gini. Wah, cakep sih ini. Ini super aerodinamis nih, siap untuk balapan di Mandalika bulan depan. Sabi, ini keren banget helm ini. Sangat-sangat worth to buy menurut gua. Ini kurang lebih setahu gua harga helmnya itu di 8-an yang polos ya. Kalau nggak salah inget, mohon maaf. Tapi untuk yang motif pembalap sekitar 9 komaan. Lalu juga ada yang limited editionnya itu kurang lebih sekitar 11-an kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, tapi itu kurang lebih estimasi harganya. Kita bahas dari depan ya. Yang unik dari helm ini dibanding RPHA sebelumnya adalah helm ini sama sekali nggak kayak RPHA 11. Jadi totally different. Terus dia juga ininya sudah terbuka. Nih, terbuka lagi. Ini juga sudah memakai baut atau screw. Screw-nya bentuk yang kembang. Flower screw, ada nggak sih? Kalau di sini kan sebutannya baut kembang ya, bukannya gak pakai obeng kembang. Kalau di situ namanya plus screw. Terus jadi dia nggak bisa lu buka quick release seperti era-era sebelumnya. Sepertinya juga memang itu standarisasi dari FIM-nya supaya tidak mudah terbuka ketika terjadi crash atau benturan atau gimana pun. Kemudian bukaannya dia berbeda dari HJC yang sebelumnya juga. Biasanya kan di tengah nih. Ini sekarang ada di pinggir. Keren, lebih manusiawi. Kalau gue lebih suka bukaan helm memang di sebelah sini. Kalau di tengah entah kenapa gue mungkin tidak terbiasa atau gimana, gue lebih suka di sini. Dan yang pasti visornya ini kayak tebal banget deh. Lu bisa lihat visor ini kayak visornya helm Shark, yang Shark Race Air Pro GP. Jadi gue bisa asumsikan ketika kita copot visor ini, visornya lumayan berat nih. Bisa mungkin ada 100-200 gram tersendiri kali ya, 100 lah. Jadi yang pasti dia menahan benturan dengan baik. Seharusnya dengan visor setebal ini dia cukup quiet atau cukup kedap suara seharusnya. Nanti kita coba. Bakal ada honest review nggak sih? Boleh nggak sih? Kalau ada mau dong. Honest review ya. Pinjam dulu ya HJC Indonesia. Yang rada lamaan dikit. Tapi sayangnya ini size-nya L, sedangkan gue biasa pakai size M, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba aja airflow-nya gimana dan lain-lain. Lalu untuk inlet airflow-nya premium sekali rasanya ya. Ketika lu slide tuh rasanya kayak enak gitu loh. Ini juga gampang banget. Lu kan pasti pernah dong mengalami atau merasakan beberapa helm ataupun cetekan-cetekan lain yang kurang premium, rasanya kayak seret atau kayak ringkih. Ini enggak, enak banget. Logo HJC timbul, stikernya seperti biasa di HJC polos. Di bawah sini juga ada nih inletnya, ada 2 juga di mulutnya. Keren. Lalu di belakangnya ada exhaustnya, ada 1 sama 2 nih kayaknya nih. Ya, cuman 2 aja. Kita kembali lagi ke kita lanjut ke masalah berikutnya, yaitu
Sertifikasinya dia sudah mendapatkan DOT di RPH1N ini. Dia juga harusnya sudah isi setahu gua. Lalu juga SNI juga sudah pasti. Dan yang terakhir yang paling canggihnya adalah ada di label stikernya, tapi label stikernya nggak nemu nih. Harusnya di sini ada logo FIM-nya. Di homologasi FIM, jadi dia sudah bisa dipakai untuk balapan internasional kelas MotoGP. Ini ada nose guard-nya nih, pendek aja. Udah mulai mirip-mirip kayak RPH 11, karena dulu RPH 10 tuh sempat ada nose guard yang kayak pilot gede banget ini pakai zamannya Ben Spies, itu keren sih. Kemudian secara shell itu gue tadi sempat baca, karena rata-rata helm kan composite fiber atau karbon atau apapun, tapi yang ini sedikit berbeda. Coba ya, gue cek dulu contekannya. Dia ini shellnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah baca nih, dia ada PIM Plus. Atau PIM itu singkatan dari Premium Integrated Matrix Plus. Reinforcement materials including carbon and carbon glass hybrid fabric. Jadi setiap helm itu memang selalu punya nama material shellnya sendiri-sendiri. Kebetulan yang ini namanya PIM Plus. Lalu juga yang dia jual salah satunya ada ini nih, ACS atau Advanced Channeling Ventilation System. Jadi dia mengklaim dengan 5 intake yang ada di depan dan 4 exhaust di belakang itu, dia akan ada airflow yang sangat nikmat, sangat dingin ketika udara temperatur di sirkuit itu lagi panas banget. Jadi dia mengklaimnya seperti itu. Nice, very nice. Lalu yang pasti dia juga sudah glasses fit atau di sini wearable glasses. Nanti kita coba ya buat gua sebagai seorang pemakai kacamata. Lalu juga di depannya nih ada visor lock. Gimana cara pakai visor locknya ini? Oh, tinggal ke depanin ternyata pemirsa. Ini sudah kelok. Wah, ini sempurna banget nih ngeloknya. Bener-bener nggak berubah. Bener-bener nggak bisa goyang. Ini tinggal kananin aja. Kalau unlocknya ke kiri. Nice. Ini nice sekali. Asik berat. Beng beng. Beng sih. Beng beng asik berat. Ini seharusnya kayaknya kalau ketika lu buka skrunya nanti ada tuasnya sedikit dikatasin terus diputar lagi deh kayaknya ya. Tapi kita belum pernah coba buka. Kita lanjut ke bagian interior. Interiornya ini yang pastinya sudah menggunakan double D-ring, pasti dong karena kan buat balap. Itu udah paling terbaik safety-nya double D-ring. Lalu dia juga sudah ada stiker. Hollow-nya ini ada barcode-nya juga scan, tapi gua nggak tahu isi scan barcode-nya apa. Kita belum ngetes. Dia ada tertulis nih size-nya N. Lalu kita bongkar. Dalamannya kelihatan nggak sih? Ini dalamannya enak banget. Halus sekali, banget halus. Mewah banget, bener-bener rasanya kayak wah, cocok lah. Lalu dia juga sudah ada dia juga sudah ada tempat untuk speaker intercom. Jadi buat kalian yang tanya-tanya, bisa pakai intercom nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Intercomnya apa? Apa aja. Yang penting bisa dipakai untuk telepon, untuk komunikasi, untuk ngobrol, untuk dengerin musik atau apapun. Lalu sebelum kita bongkar nih si dalam busanya, gimana kalau kita coba tes pakai dulu. Untuk gua yang menggunakan helm sebenarnya size M, apakah enak? Ini sudah ada balaklava dari RC. Kita coba pakai balaklava barunya. Yup. Nice. Wah, enak banget bahannya. Nah, jualan dia. Bahannya udah quick dry, enak banget. Kita coba pakai ya. Ini helm size L. Kita coba pakai kacamata. Gampang. Ini helm entah kenapa ya size L, tapi kok di gue pas ya. Semuanya terasa nyaman, tapi size-nya L. Sedangkan gue biasanya pakai size medium M.
Oh ini enak sih. Coba kita lihat kalau dari samping gimana. Oke ya. Ini enak loh, enak sekali. Dalamannya enak banget. Tapi gue jujur tidak bisa bilang ini harus digunakan true size atau enggak. Karena gue belum ada komparasinya dengan helm yang size M. Sedangkan di size L ini sendiri, gue merasa cukup nyaman. Karena gue emang orangnya gampang nyaman sih. Cot. Itu glasses fit. Tadi gue pakai kacamata pun gampang banget, mudah sekali. Dan gue bisa bilang busanya nyaman, empuk. Terus terasa premiumnya terasa sangat lembut. Terus juga gue ngerasa di kupingnya juga banyak spot besar, jadi sudah pasti bisa digunakan untuk intercom. Oke banget. Kita mau nggak coba kita buka bongkar busa dalamnya? Atau itu nanti aja di sesi review? Nggak usah lah ya, nanti kita bongkar habis-habisan aja ya. Sekalian kita bongkar pakai screwdriver flower, pakai flower screwdriver, pakai OB kembang untuk ngebuka baut kembang ini. Oke? Gue rasa sekian aja sih yang bisa gue unboxing untuk HJC RPH 1N pertama di Indonesia ini. Ini pendahulunya adalah RPH 1 apa ya yang kemarin dipakai di Mas Eki itu RPH 1R ya, gue lupa namanya. Tapi ini adalah penyempurnaannya dan ini akan dijual bebas seharusnya di Indonesia start dari bulan April. Mudah-mudahan nggak delay dan kalian bisa dapatkannya di RC Moto Garage manapun. Lu bisa PO dari sekarang juga. Motifnya banyak, ada motif Paul Espargaro, ada Albert Arenas, ada yang Red Bull, ada yang Senin ya, apa Kamis ya motifnya ya? Lupa gue. Rabu, Kamis kayaknya nih. Lu bisa googling deh di website hjchelms.com nya aja. Yang pasti helm ini worth to buy karena harganya polosan aja masih 8 jutaan kalau nggak salah ya. Enggak, atau 9 juta, 8an singkat gue, nggak mahal. Yang 9 jutaan tuh yang motif, masih di bawah 10 juta dan ini sangat worth it. Tapi sayang sekali kekurangannya kali ini dia nggak dapat extra dark visor ya, atau memang sebenarnya dapat tapi yang ini gua nggak dapat. Gue udah lupa deh, seingat gue dulu dapat deh. Mudah-mudahan dapat ya. Kalau dapat sih lu sangat worth it lo mendapatkan harga segitu, lu dapat extra spare visornya ya. Kita doakan mudah-mudahan dapat. Ini pasti jangan lupakan kalian juga mendapatkan satu buah spoiler aero spoiler, keren abis. Sekian aja dari unboxing HJC RPH 1N ini. Maafkan kalau ngomongannya belibet karena udah lama nggak syuting. Mudah-mudahan kita bisa segera syuting lagi sama host-host yang lain. Tunggu kolaborasi dari kita dari RC Video. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Gue Ren Alexander, RC Moto Garage brings you safety.